Menjadi orang Kristen tidak mudah karena Tuhan itu melihat apakah kita punya integritas di dalam hidup kita atau tidak. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Yesus ya sebagai teladan kita. Setelah 40 hari puasa Bapak Ibu, ya iblis datang menawarkan Yesus kenyamanan, kenikmatan dunia. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada iblis? Ya, mengcounter iblis dengan firman Tuhan. Ya, Yesus mengatakan hidup manusia bukan dari roti saja, tapi hidup manusia harus ada firman. Yesus menolak kenyamanan, kekayaan yang ditawarkan oleh iblis. Nah, sebagai orang Kristen, ya Bapak Ibu harus sadar bahwa hidup Bapak Ibu dan saya terbatas di dalam dunia ini. Nah, dalam keterbatasan kita hidup di dalam dunia ini, kita nggak hidup selamanya di dunia. Bapak Ibu dan saya kita akan nanti masuk dalam satu level yang selanjutnya, berbicara kekekalan. Nah, sebelum kita masuk dalam kekekalan itu Bapak Ibu, kita persiapkan diri dengan baik. Ya, Alkitab tadi mengajarkan bahwa apa? Supaya Bapak Ibu dan saya jangan seperti orang fasik. Ya, kita sebagai orang benar, ya sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bagaimana kita menjalani hidup ini? Tawaran-tawaran dunia itu banyak Bapak Ibu yang menggoda. Ya, mau menjadi kaya bisa instan, mau jadi terkenal bisa instan. Ya kan, mau dapat apapun dalam dunia ini bisa instan. Tetapi kenyamanan tanpa Tuhan itu sia-sia. Ya, apa yang bisa kita dapatkan dalam dunia ini bisa. Kita bisa dapat segalanya. Tetapi balik lagi, kalau hidup kita tidak hidup benar, segala sesuatu yang kita punya di dalam dunia ini tidak kita bawa. Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati kita. Tenang saja. Karena apa yang Tuhan sudah janjikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan tidak anti dengan hidup berkelimpahan. Tuhan senang kalau orang Kristen hidup berkelimpahan. Kenapa senang? Karena kita diberkati bisa menjadi saluran berkat. Ya, Bapak Ibu dan saya bisa menjadi apa? Bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, ya, bisa memberikan apa? Memberikan teladan bagi orang-orang. Kalau mau hidup diberkati, ya ikut Tuhan, kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan di sana. Tetapi jangan sampai sebagai orang Kristen kita hanya mengejar kenyamanan, mengejar kekayaan, mengejar dunia, tetapi tidak ada Tuhan di sana. Semuanya sia-sia. Biarlah kita hidup benar, ya kita menikmati berkat Tuhan seadanya dengan apa yang Tuhan kasih dan cukupkan dengan apa yang ada. Rupanya hidup benar itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa orang fasik memperkaya dirinya, ya hidup nyaman tanpa Tuhan. Kita tidak usah ikut-ikutan kepada orang fasik. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu berkat yang besar Tuhan siapkan untuk kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Apapun yang dunia berikan kepada kita tidak bisa menggantikan nyawa kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Ya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita dari api neraka? Coba. Kalau ada solusi di luar Yesus, ada nggak? Nggak ada. Perbuatan baik nggak bisa. Setiap perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya dari kebinasaan. Jadi hanya Yesus dengan darahnya yang bisa menyelamatkan kita. Ya kan? Lah kok bisa-bisanya? Ya cuma gara-gara kenyamanan, gara-gara diiming-iming mendapatkan dunia, terus kita memberikan nyawa kita kepada sesuatu yang tidak kekal. Ya, makanya jemaat Tuhan saya katakan hidup manusia di akhir zaman ini sangat singkat. Amin. Waktu ini berjalan dengan sangat cepat. Dan ingat Bapak Ibu, hidup manusia itu terbatas. Jadi kalau sudah tahu hidup manusia terbatas, ya jangan kita mengejar kenyamanan dunia yang sementara ini. Jangan kita tergoda. Jangan kita tertarik dengan apa yang dunia tawarkan. Ya apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan baik. Apapun usaha kita, apapun bisnis kita, kerjakan dengan baik. Dan percaya, warga sorga pasti kita raih kalau kita hidup benar. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Apapun usaha kita, apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Karena kalau nggak melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu nyaman-nyaman aja dengan harta yang kita punya, dengan bisnis yang kita punya. Oh nyaman, hati-hati. Kalau kita punya hati tidak melekat kepada Tuhan, tinggal tunggu waktu semua akan digoncangkan. Amin. Ya bisnis oke, pekerjaan oke, usaha oke, jangan takut. Yang penting hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Semakin hati kita melekat kepada Tuhan, semakin berkat Tuhan akan menyertai kita.
Semakin hati kita melekat kepada Tuhan, kita tidak takut Bapak Ibu ya di dalam apa? Di dalam usaha kita akhir zaman. Yang membuat orang Kristen imannya tidak bertumbuh, dibuat nyaman sama setan. Minta apa saja dikasih sama setan. Akhirnya hidup nyaman, nggak lagi berjuang cari Tuhan. Nah, disitulah pertumbuhan iman kita akan semakin hancur ya. Makanya nggak usah takut ya, orang dunia mengatakan Indonesia gelap. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap melihat terang, tetap melihat masa depan kita bersama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selamanya. Yang kita kejar apa sih dalam dunia ini? Kan ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera. Ya, hidup benar. Engkau tidak akan pernah diintimidasi iblis. Hati nuranimu selalu bersuka cita. Dan ada ketenangan, damai sejahtera bagi orang yang hidup benar. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Buat apa kita punya dunia tetapi kita kehilangan nyawa kita? Buat apa kita hidup nyaman tapi tanpa Tuhan? Itu sia-sia. Alkitab mengatakan hidup manusia 70, kalau kuat 80. Kejadian 3, Alkitab mengatakan umur manusia 120 tahun saja. Berarti apa? Ketika Tuhan kasih angka terhadap umur manusia, itu mengingatkan kepada kita, kita nggak selamanya hidup dalam dunia ini. Kenapa di sorga tidak ada umur? Karena apa? Karena di sorga tidak ada kematian. Hidup kekal selamanya. Makanya Tuhan tidak kasih number, Tuhan tidak kasih angka waktu kita hidup di sorga. Tapi Tuhan kasih angka waktu kita hidup di dunia. Kenapa? Karena hidup dalam dunia ini terbatas. Persiapkan ya, dalam keterbatasan itu kita hidup benar. Jaga pertobatan kita. Jaga kekudusan kita. Saya percaya orang yang hidup benar di akhir zaman tidak akan pernah meminta-minta roti. Tidak akan utang-utang. Bahkan orang benar tidak kena resesi. Orang benar hanya melihat orang fasik. Melihat apa? Orang fasik mereka mengalami resesi. Tetapi orang benar mereka tidak mengalami resesi. Tapi mereka tetap melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Melalui lagu ini kita diingatkan. Ya, di saat waktu kita kuat dan lemah, di saat waktu kita sedang diangkat naik walaupun kita sedang turun, Tuhan mengingatkan kita, ayo setia hidup benar. Karena orang yang mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, dia punya integritas. Dia menjaga hidupnya untuk benar dan setia sampai mati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu doa kita belum dijawab Tuhan, yang Tuhan mau adalah apa? Tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kan iblis kan sering merecoki kita ya, sering mengintimidasi kita dan sering bohong-bohongin kita. Yohanes 8 ayat 44, Bapa dari segala dusta itu iblis. Ya kan, waktu kita percaya nih, wah pulang dari gereja, wah puji Tuhan nih Pak Alek khotbah mantap nih. Percaya ya Pak, percaya mujizat terjadi ya. Tapi seiring waktu 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, 4 bulan lewat, setengah tahun lewat. Loh kenapa belum dijawab Tuhan? Akhirnya iblis masuk merusak pikiran dan hati kita. Dan apa yang iblis katakan? Berlawanan dengan janji Tuhan. Tuhanmu tidak mendengar doamu, Tuhanmu tidak menjawab doamu. Karena engkau ya tidak dikasih Tuhan. Ya percuma kau berdoa, karena Tuhan tidak akan pernah mendengar doamu. Ya, berapa kali iblis mengintimidasi kita? Bapak ibu yang sedang sakit keluarganya. Ya, udah di ICU, terus kita berdoa, udah panggil pendeta lagi, udah diurapi minyak, udah perjamuan kudus. Ya, tetapi mujizat mungkin belum terjadi, tunggu waktunya Tuhan. Iblis katakan, pendeta sudah kau panggil, sudah kau kasih minyak urapan, sudah kau kasih perjamuan kudus. Mana emang Tuhanmu mendengar gak atas doa-doamu bersama keluarga? Apa yang iblis katakan semuanya ingin menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Ya, jadi yang kita jaga adalah apa? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Doa kita yang 3 tahun lalu, doa kita yang 4 tahun lalu, ya Tuhan tidak pernah lupa atas doa kita. Dan percayalah kalau kita menjaga iman kita dengan baik, Tuhan pasti jawab doa kita tepat pada waktunya. Amin. Sudahkah setiap doa kita sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Kalau memang doa kita tidak sesuai dengan kehendaknya, dari tadi pagi saya katakan revisi doa kita. Ya kan? Kalau doa kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan dipaksakan. Ya kan? Tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Iya, tiada perkara mustahil bagi Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi revisi doa kita. Kalau hanya ingin memuaskan ya kehidupan kita, ya Pak puji Tuhan Pak, saya doa minta kendaraan, Tuhan kasih Avanza Veloz, mantap. Tiba-tiba tetangga beli Pajero, dia nggak mau kalah. Tuhan,
Aku mau beli Pajero. Kata Tuhan, baru aku kasih Veloz. Tetangga beli Pajero, aku juga mau beli Pajero. Gak bakal dikasih sama Tuhan. Kenapa? Karena engkau beli Pajero supaya gak mau kalah dengan tetangga. Tidak sesuai dengan kehendaknya. Kalau sudah Tuhan kasih Veloz, Avanza, ya bersyukurlah. Cukupkan dengan apa yang ada, apa yang kita punya. Ya, dan lihatlah doa yang menurut kehendak Tuhan. Dengan iman yang besar, tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya jaga iman dengan baik. Ya, jaga iman dengan baik. Dan panjang sabar. Karena Tuhan adalah Allah yang panjang sabar. Dan Tuhan juga sedang mendidik kita menjadi orang-orang yang panjang sabar. Ada haleluya Tiberias, amin. Makanya jangan menjadi orang Kristen yang melihat masa lalu. Orang yang melihat masa lalu tidak akan pernah melihat masa depan. Dan tidak akan pernah melihat jawaban doanya. Masa lalu boleh berantakan, masa lalu boleh hancur, masa lalu boleh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi lihat ke depan. Kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, perjalanan iman adalah ke depan. Kenapa harus ke depan? Karena di depan ada jawaban doa yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya bersuka cita aja. Ya, happy-happy lah, mengucap syukur lah. Ya, kalau besok hari Senin, ya puji Tuhan. Siapa tahu Senin besok jawaban doanya, ya kan? Ya kan? Kalau besok Senin gak lewat, ya udah senyum-senyum aja. Duh Tuhan hari ini belum dapat jawaban, mungkin Selasa. Senyum-senyum sendiri, happy-happy aja. Mungkin Selasa juga Tuhan kasih, kita gak ada yang tahu. Iya kan? Selasa gak dapat, Rabu gak dapat, Kamis. Ya udah senyum aja tiap hari. Ingat jawaban doa itu bukan di belakang kita. Kalau di belakang kita melihat kesedihan di sana, melihat banyak kegagalan di sana. Tapi kalau kita melihat di depan, Tuhan sudah ada di depan, menyiapkan jawaban doa kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan jual iman ya, cuma gara-gara pingin tenar ya. Sekarang kita banyak lihat ya, banyak orang yang jual iman cuma pengen tenar. Ya, ada banyak orang yang jual iman pengen naik jabatan. Hanya orang banyak jual iman ya, cuma gara-gara pengen kaya raya. Alkitab memang sudah mencatat. Di akhir zaman banyak orang yang meninggalkan Yesus. Kita nggak usah tinggalkan Yesus, nggak perlu. Ya cukup setia dan taat. Lakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan turun tangan untuk memberkati kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Perjalanan iman memang tidak mudah. Tuhan sering menunda setiap jawaban doa kita. Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita ketekunan. Tekunlah berdoa. Jangan memikirkan kapan Tuhan jawab doa kita. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah apa? Menjaga ketekunan kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan lama menjawab doa kita? Karena Tuhan ingin membentuk iman kita. Iman itu bagaikan otot. Memang harus ada pressure, memang harus ada tekanan. Supaya apa? Iman kita kuat, iman kita tangguh. Dan kita bukan menjadi Kristen yang gampangan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Roma 8 ayat 28, Alkitab mengatakan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi yang mengasihi Dia. Ya, sudahkah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita? Jangan kita hanya mengejar berkatnya, tetapi hati kita tidak mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur kita mengasihi Tuhan dan percaya setiap doa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta. Jaga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan menjawab doa itu semudah membalikan tangan. Tapi Tuhan ingin mengajarkan ketekunan, membentuk iman kita, dan memberikan mujizat yang lebih besar dari apa yang kita minta. Kalau orang Kristen hanya melihat Tuhan hanya sebagai sumber berkat, tetapi Bapak Ibu tidak diproses oleh Tuhan, kekristenan kita bukan menjadi kekristenan yang kuat. Kekristenan tidak mengajarkan instan Bapak Ibu. Kekristenan tidak mengajarkan langsung jadi, langsung cepat begitu, tidak. Tetapi kekristenan berbicara waktunya Tuhan. Kekristenan berbicara Bapak Ibu dan saya diizinkan Tuhan ada proses demi proses. Itu tujuannya apa? Supaya ada ujian terhadap imanmu. Ya, kita tidak bisa lari dari prosesnya Tuhan. Sebagai orang Kristen berbahagialah ketika Tuhan izinkan ada proses dalam hidupmu. Kenapa? Karena iman kita masing-masing harus diuji oleh Tuhan. Ujian dari iman itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan ujian iman dan kita lulus, Bapak Ibu dan saya hidupnya akan naik level.
Ya, kekristenan nggak bisa hanya statis. Kekristenan nggak bisa imannya jalan di tempat. Kekristenan imannya harus naik dan terus naik dan terus naik. Itulah level iman kita yang terus bergerak, bukan untuk turun, tetapi bergeraknya terus naik. Dengan apa level iman kita naik? Dengan ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita lihat Bapak Ibu 2000 berapa? 2021, 2022. Bagaimana COVID melanda Indonesia, melanda dunia. Semua mengalami kesulitan, ya, semua mengalami masa-masa sukar, semua mengalami namanya putus hubungan kerja, cari uang susah, nggak bisa kerja, nggak bisa usaha. Kami pendeta juga nggak bisa pelayanan dan sebagainya. Tetapi lihat bagaimana Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan menjamin hidup kita, amin. Sampai sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih bisa bernafas dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu masih bisa survive. Banjir kemarin di Bekasi bukannya banjir yang pertama kali, ya amin. Berapa kali, ya kalau kita lihat flashback ke belakang, berapa kali Bekasi kena banjir, berapa kali di daerah Jakarta Barat kena banjir, berapa kali Jakarta kena banjir. Tetapi waktu kena banjir, apakah iman kita makin mundur? Tidak. Justru dengan apapun keadaan, kesulitan, kenyataan yang berat, iman kita harus terus bertumbuh. Ingat Bapak Ibu, suatu saat nanti Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan itulah yang Tuhan siapkan bagi anak-anak Tuhan yang menang dalam pertandingan imannya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya kan, jadi proses itu membentuk karakter. Dan membentuk karakter yang bagaimana? Membentuk karakter yang tahan uji. Ya, 7 kali orang benar jatuh Bapak Ibu, tetapi dia tetap bangkit. Berapa kali kita sebagai orang Kristen jatuh, tapi kita masih bisa bangkit lagi. Berapa kali kita kecewa dalam hidup ini, tetapi kita masih bisa mengampuni. Berapa kali kita takut dalam hidup kita, berapa kali kita gelisah dalam hidup kita, berapa kali kita bimbang dalam hidup kita. Tetapi bagaimana Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya, sehingga karakter tahan uji itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, ketika nanti Bapak Ibu kita ketemu di sorga, saya percaya Tuhan akan mengalunkan satu karakter itu dalam hidup kita. Karakter tahan uji. Ya, kalau soal berkat gak usah ngomong Bapak Ibu. Tuhan sanggup memberkati kita. Ya, kalau soal mujizat gampang bagi Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Kalau membuat satu terobosan dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, ya dalam usahamu, itu sangat mudah bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan cari adalah apa? Karakter-karakter yang tahan uji. Ya, dibenturkan dalam masalah dia tetap kuat, dibenturkan menghadapi penyakit dia tetap kuat, dibenturkan menghadapi penderitaan dia tetap kuat, dibenturkan menghadapi masalah dia tetap kuat. Bahkan ketika menghadapi kesulitan, karakter tahan uji itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita bukan Kristen aksesoris. Banyak orang Kristen yang menggembor-gemborkan aksesoris, menggembor-gemborkan kekristenan berbicara aksesoris, kalung lah, foto lah, ayat-ayat lah. Tetapi dalam kehidupan hari-harinya, dia bukan menjadi orang Kristen yang tahan uji. Ya, hanya menjadi orang Kristen aksesoris, no power, tidak ada kuasa, tidak kuat tahan uji. Dan akhirnya banyak orang Kristen yang murtad tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang tinggalkan Yesus cuma gara-gara masalah. Dan mereka menganggap Tuhan tidak pernah menolong dia. Kalau Tuhan tidak pernah menolong dia, bangun pagi, Tuhan kasih nafas. Apakah itu bukan pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan bukan uang saja. Pertolongan Tuhan bukan naik jabatan. Pertolongan Tuhan bukan berkat yang langsung ditransfer di rekening kita. Pertolongan Tuhan ketika Bapak Ibu dan saya bangun pagi, jantungmu masih bisa berdetak, dan engkau masih bisa menerima nafas kehidupan dari Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan yang paling utama. Kalau kita mati, bagaimana kita mau melihat pertolongan Tuhan? Kalau kita nggak ada nafas kehidupan, bagaimana kita nggak mau bisa melihat pertolongan Tuhan? Kalau jantung kita stop berdetak, bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan? Ya, makanya jemaat Betos dan yang nonton live streaming harus mengerti. Tuhan sangat senang dengan orang Kristen yang tahan uji. Karakter-karakter yang tidak mudah menyerah. Karakter-karakter yang tidak mudah bersungut-sungut. Karakter-karakter yang tidak pernah mengeluh di dalam setiap masalah dan pergumulannya. Justru di tengah masalah mereka bisa memuji Tuhan. Ya, yang membuat redupnya iman Kristen adalah kenyamanan. Ya, jadi diingat Bapak Ibu, kenyamanan itu membuat perjalanan iman kita semakin mundur. Tidak salah diberkati, tidak salah Bapak Ibu punya fasilitas. Ya, saya banyak melihat orang Kristen diberkati secara luar biasa. Tetapi jangan karena berkat Tuhan akhirnya apa? Tidak sungguh-sungguh lagi beribadah.
Ya, jangan karena berkat Tuhan jadi tidak sungguh-sungguh lagi berdoa. Jangan karena berkat Tuhan jadi tidak sungguh-sungguh lagi baca Alkitab. Kegiatan rohani sering dianggap membosankan di dalam kenyamanan. Tetapi kegiatan rohani sangat dibutuhkan ketika orang Kristen menghadapi kesulitan. Berapa kali Bapak Ibu yang datang ke gereja dengan beban berat? Berapa kali Bapak Ibu datang ke gereja dengan sakit penyakit? Berapa kali Bapak Ibu datang ke gereja dengan kesulitan-kesulitan yang besar? Ya, tetapi ketika kita datang ke gereja, kita dipuaskan. Ya, dalam ibadah kita bisa memuji Tuhan, dalam ibadah kita bisa menyembah Tuhan. Di dalam ibadah Bapak Ibu dan saya bisa mendengar firman. Firman itulah yang membangkitkan iman kita. Jangan malas ibadah. Ya, jangan pas lagi sakit baru dekat sama Tuhan. Jangan pas lagi bangkrut, baru dekat sama Tuhan. Jangan pas lagi di PHK baru dekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan, ya kita mau datang ibadah, kita mau berdoa, kita mau baca Alkitab, kita mau memuji Tuhan karena kita sadar hidup kita tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan tanpa Tuhan? Ya, kita pintar cerdas, oke. Kita punya koneksi orang-orang hebat di negeri ini, oke. Tetapi siapa yang bisa menghalau maut? Siapa yang bisa menghalau bencana alam? Siapa yang bisa menghalau situasi di akhir zaman ini? Kalau bukan Tuhan yang menolong Bapak Ibu. Jauh dari Tuhan malapetaka. Jauh dari Tuhan hancur hidupnya. Ya, Yohanes mengatakan di luar Yesus kau tidak bisa berbuat apa-apa. Analisa kita bisa meleset. Ya kan? Kita punya hitungan matematika bisa meleset. Kita punya perasaan bisa salah. Kita punya logika berpikir bisa salah. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan sudah menuntun kita, langkah kita, jalan kita tidak pernah salah. Dan Tuhan akan membuka jalan yang tertutup di akhir zaman. Ya, akhir zaman banyak jalan yang tertutup. Akhir zaman berkat-berkat banyak yang tertutup. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan buka pintu berkat, pintu mujizat bagi orang yang setia kepadanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ibu Gembala pernah mengatakan, harus berjuang melalui pintu yang sempit. Jangan melalui pintu yang lebar. Pintu yang lebar banyak yang memilih. Hidup dalam kedagingan, pesta fora, korupsi, cinta uang, tamak, ya perselingkuhan, perzinahan ada di dalam pintu yang lebar itu. Tetapi berjuanglah melalui pintu yang sempit, di mana ada pertobatan dan kekudusan di sana. Ya, pertobatan dan kekudusan itu penderitaan bagi daging kita. Ya kan, di saat orang bikin dosa, kita tetap jaga pertobatan. Di saat orang pesta pora, kita tetap jaga kekudusan kita. Di saat orang kong kali kong main uang di kantornya, korupsi, Bapak Ibu dan saya tetap setia, mempunyai integritas. Ya, daging kita ini pingin bergerak, pingin buat dosa. Tetapi karena kita punya Roh Kudus, sehingga apa? Roh Kudus itulah yang memampukan Bapak Ibu dan saya. Untuk apa? Untuk setia. Dan tujuan lebih besar itu apa? Masuk dalam kemuliaan yang kekal. Ya, makanya target Bapak Ibu bukan hanya kita punya rumah di bumi, tapi target kita sebagai orang Kristen punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Amin. Kita nggak selamanya tinggal di Bekasi, saya tidak selamanya tinggal di Cibubur. Kita nggak selamanya tinggal dalam dunia ini. Karena apa? Karena langit dan bumi akan berlalu. Ya, Bapak Ibu punya rumah mewah di Bekasi, punya rumah mewah di Kelapa Gading, punya rumah mewah di Alam Sutra. Ya, itu bukan tempat kita selamanya. Tempat Bapak Ibu dan saya masuk dalam kemuliaan kekal. Makanya setia, jaga pertobatan dan jaga kekudusannya. Karena itu penderitaan bagi daging kita. Kita perkuat roh kita. Karena apa? Karena Tuhan yang janji akan membawa kita dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya jadi orang Kristen tidak gampang saya katakan. Ya, jangan hanya modal kalung salib, tato salib. Wah, kalau kita ke Bali ya banyak orang Kristen. Wah, salib. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Panjang sekali itu tato Bapak Ibu. Iya, bahkan ada yang di belakang Kejadian 1. Banyak Kejadian 1 sampai. Ya, ada orang Kristen juga gambar tempelnya. God is my shepherd. Wih, mantap. Tapi buka kaca maki-maki orang Bapak Ibu ya kan. Ya, kekristenan bukan karena ada stiker ayat di mobilmu. Kekristenan bukan karena ada pohon Natal di rumah kita. Nggak ada pohon Natal pun Tuhan nggak marah Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nggak beli baju baru pun Natal is okay. Yang penting kekristenanmu harum di hadapan Tuhan. Yang penting hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak melihat apa yang kita punya. Bukan melihat ada kalung salib kah? Bukan melihat karena KTP-mu Kristen lah, tetapi bagaimana engkau hidupmu setia dalam prosesnya Tuhan dan taat dan setia sampai mati kepada Tuhan. Amin.
Gak usah takut tentang berkat. Gak usah takut tentang mujizat. Semuanya Tuhan sediakan bagi yang setia kepadanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.